Salam, perkenalkan, saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang atas nama Nuflinda Trifinatuni, kelas F, semester 6, program studi pendidikan agama Kristen. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang impairment dan handicap. 3, 2, 1. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan materi saya yaitu penyandang disabilitas. Nah, penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, serta peran yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya dalam kehidupan dan penghidupannya di negara Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijakan pemerintah yang memperhatikan dan mewadahi tentang hak penyandang disabilitas dalam kehidupannya di dalam bermasyarakat. Nah, teman-teman, istilah penyandang disabilitas sebelumnya dikenal dengan istilah penyandang cacat. Namun, pada perkembangan terakhir, Komnas HAM dan Kementerian Sosial, mereka memandang bahwa istilah tersebut atau istilah penyandang cacat dalam perspektif bahasa Indonesia mempunyai makna yang berkonotasi negatif dan tidak sejalan dengan prinsip utama hak asasi manusia, sekaligus itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, disepakati bahwa istilah penyandang cacat diganti dengan istilah penyandang disabilitas. Oleh karena itu, hal ini telah didukung dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Nah, teman-teman, banyak orang yang keliru atau bingung dengan istilah cacat, difabel, dan disabilitas. Bahkan selama ini banyak sekali masyarakat yang lebih familiar menggunakan istilah penyandang cacat. Sekilas ketiga istilah yang memiliki makna yang sama namun diterima berbeda secara psikologis bagi para penyandangnya ketika berbaur dalam lingkungan sosial, di mana label yang disematkan bagi mereka akan menciptakan diskriminasi dan ketidaksetaraan. Nah, teman-teman, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga dicatat bahwa istilah penyandang cacat merujuk pada barang atau benda mati. Tentunya tidak ada manusia yang diciptakan oleh Tuhan dengan kondisi tersebut. Nah, istilah penyandang cacat mengandung nilai yang cenderung berbentuk makna negatif. Penyandang cacat juga bisa dianggap sebagai sekumpulan orang yang tidak berdaya, tidak berkemampuan, dan menyandang masalah karena tercela atau cacat. Sedangkan klasifikasi penyandang disabilitas menurut ketentuan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO ada 3 kategori penyandang disabilitas, yaitu yang pertama impairment. Impairment yaitu orang yang tidak berdaya secara fisik sebagai konsekuensi kenormalan psikologis, psikis, atau karena kelainan pada struktur organ tubuhnya. Nah, tingkat kelemahan itu menjadi penghambat yang mengakibatkan ketidakberfungsinya anggota tubuh lainnya seperti pada fungsi mental. Contoh dari kategori impairment ini adalah kebutaan, tuli, kelumpuhan, amputasi pada anggota tubuh, dan gangguan mental atau keterbelakangan mental atau penglihatan yang tidak normal. Nah, yang kedua yaitu disability. Disability yaitu ketidakmampuan dalam melakukan aktivitas pada tataran aktivitas manusia normal. Nah, sebagai akibat dari kondisi impairment tadi, akibat dari kerusakan pada sebagian atau semua anggota tubuh tertentu menyebabkan seseorang menjadi tidak berdaya untuk melakukan aktivitas manusia normal seperti mandi, makan, minum, naik tangga atau ke toilet sendirian tanpa harus dibantu orang lain. Nah, bagian yang ketiga yaitu handicap. Handicap yaitu ketidakmampuan seseorang di dalam menjalankan peran sosial dan ekonominya sebagai akibat dari kerusakan fisiologis dan psikologis, baik karena sebab
abnormalitas fungsi atau impairment, atau karena disabilitas sebagaimana di atas. Nah, disabilitas dalam kategori ketiga lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal si individu atau penyandang disabilitas, seperti terisolir oleh lingkungan sosialnya atau karena stigma budaya. Dalam arti penyandang disabilitas adalah orang yang harus dibelas kasihani atau bergantung pada bantuan orang lain atau orang yang normal. Nah, teman-teman, di sini upaya pemerintah dalam melindungi kehidupan penyandang disabilitas sudah tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Seperti halnya yang belum lama ini diterbitkan suatu undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang di dalamnya memuat tentang penyandang disabilitas sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, yang sudah tidak lagi disesuaikan dengan paradigma kebutuhan penyandang disabilitas. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.